Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa dan sahabat PLGM, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali. Namun ada perubahan jadwal yang biasanya pada subuh kita langsung bimbingan dan konsultasi langgam karena ada satu hal ya. Jadi setiap Jumat kedua dan Jumat keempat ya, insya Allah kita mulainya jam 7 lah, sekitar jam 7. Kalau Jumat pertama atau ketiga yaitu seperti biasa pada subuh ya. Mohon maaf karena ada jadwal rutin juga ya. Insya Allah kita akan seperti biasa menyimak bacaan sahabat-sahabat kita karena hari ini adalah hari Jumat, tepatnya tanggal 13 Agustus tahun 2021 ya. Yaitu jadwalnya irama Jiharkah. Langsung saja pemirsa, kita awali dengan membaca Ummul Kitab, surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi kita semua dan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan, kebahagiaan pada kehidupan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik pemirsa, langsung saja kita simak ya sahabat kita yang sudah menyetorkan bacaannya. Yang pertama adalah Bapak Ridwan dari Cianjur, episode 6 surat Al-Fatihah dan surat Al-Kahfi ayat 12 sampai 13. Kita simak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rabatna 'ala qulubihim idh qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ardi lan nad'uwa min dunihi ilahan laqad qulna
اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. Ya, terima kasih Pak Ridwan dari Cianjur. Dari iramanya episode 6 adalah menggabungkan jiharkah asli dengan jiharkah jawab ya, dan Pak Ridwan Cianjur sudah melantunkan dengan baik sekali. Ya, ada jiharkah aslinya sudah dapat, kemudian jiharkah jawabnya sudah dapat baik di surat Al-Fatihah maupun surat Al-Mulk ataupun surat Al-Kahfi. Hanya kalau di bacaan itu tadi ada di masalah panjang pendek ada satu ya, alihah kalau nggak salah tadi terlalu panjang bacanya. Kemudian dha mantul ya nggak boleh mantul ya, dha itu nggak boleh mantul. Kemudian tebal tipis seperti warobaltona, jangan warobalto, itu wa-nya jadi wo ya, nah itu jadi tebal ya gitu. Nah itu nggak boleh. Ya itu saja Pak Ridwan, langsung saja untuk pekan depan lanjutkan episode 7 ya setorannya. Terima kasih Pak Ridwan dari Cianjur. Ditunggu setoran berikutnya pekan depan. Kita lanjut ke Ibu Tengku Ratmita dari Ciputat Tangerang Selatan, episode 3 jiharkah jawab ya. Episode 3 itu jiharkah jawabnya naik datar turun. Surat Al-Fatihah dan surat Al-Kahfi ayat 3-6. Kita simak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Makisina fihi abada wa yunzirul ladzina qalu ittakhazallahu walada ma lahum bihi min ilmin wala li abaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim iyyaquluna illa kadhiba fala'allaka baghi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadisi asafa. Sadaqallahul azim. Nah ini Bu Tengku Ratmita sudah banyak perubahan, terutama di pitch-nya yang selama ini terlalu rendah. Alhamdulillah di irama jiharkah juga sudah ditinggikan dan ini lebih bagus, jauh lebih bagus lagi ya. Kemudian naik datar turunnya sudah bagus. Di surat Al-Fatihah hanya ada satu yang sama, setelah datar kemudian datar kembali. Intinya sudah bisa naik datar turun. Sementara di surat Al-Kahfi itu banyak yang nada datarnya berkali-kali. Jadi ini mirip dengan mengacak ujung nada. Tapi nggak apa-apa. Silakan Ibu Tengku Ratmita langsung saja
ke episode berikutnya ya, pekan depan. Jadi nggak perlu diulang menurut saya, karena sudah bagus, naik datar turunnya sudah bagus. Ya gitu. Terima kasih Bun Tengku Ratmita, ditunggu setoran berikutnya pekan depan. Ini Pak Kevin berkomentar. Saya ingin bertanya Ustadz, di dalam video tersebut ya sebelumnya ada ya. Assalamualaikum Ustadz, semoga Ustadz dan keluarga serta tim PLKM dalam keadaan sehat, amin ya rabbal alamin. Ustadz, subuh tadi sudah nonton video di channel Ustadz tentang olah vokal dan nafas. Saya ingin bertanya Ustadz, di dalam video tersebut apakah Ustadz memakai suara dalam atau memakai suara gabungan mulut dan hidung, atau bagaimana Ustadz? Mohon pencerahannya, apakah suara dalam itu ada? Ya, suara dalam seringkali disebut dengan suara diafragma. Ya, jadi ada orang yang menggunakan itu suara luar. Ya, penggabungan suara luar. Suara luar itu biasanya lebih lantang, tapi nafasnya lebih pendek. Makanya sebenarnya kalau saya itu lebih ke gabungan suara dalam dengan suara luar ya. Soalnya kalau terlalu pakai suara dalam itu kedengarannya akan seperti tertekan banget gitu ya. Tapi kalau pakai suara gabungan itu lebih enak. Misalnya Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kalau suara dalam itu penekanannya lebih kuat. Bismillahirrahmanirrahim. Itu suara dalam. Ya, sebenarnya itu aja tekniknya. Nah, kalau saya lebih senang seimbang antara diafragma dengan leher dan hidung. Semuanya itu seimbang, sehingga suaranya itu berotot, bertenaga, kemudian tidak terdengar terlalu ngeden gitu ya. Soalnya ada orang yang ngeden banget suaranya. Nah, itu berarti full di suara dalam ya. Emang kadang-kadang suara dalam itu tingginya bagus gitu, tapi kedengarannya seperti ngeden banget. Kalau gabungan ya ada ngedennya gitu ya, ada ngedennya tapi bisa lantang suaranya. Ya. Seperti Ustaz Muammar ZA itu sebenarnya lebih ke gabungan ya. Suara dalamnya mantep gitu kan, diafragmanya sudah mantep, sudah oke, dan ininya kuat gitu ya. Ada orang yang sudah kuat di lehernya atau dadanya kuat, sehingga suaranya lebih lepas lagi tapi kuat, dan itu kalau saya nggak bisa gitu ya. Saya lebih senang gabungan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ketika tinggi itu ditekan tapi harus seimbang. Jangan sampai itu terlalu ke dalam ya gitu. Makanya disebut suara dalam. Maka kalau saya lebih ke gabungan jadi ototnya ada, suara lepasnya ada gitu ya. Itu Pak Kevin. Jadi tiap orang beda-beda. Ada yang senang pakai suara dalam sampai kita yang dengernya itu capek gitu ya, capek tapi bagus gitu. Ada yang lepas banget ya, lepas banget itu berarti dia suara dalamnya kurang tapi kuat gitu ya. Asal kuat nggak apa-apa. Ada yang gabungan. Saya termasuk yang gabungan. Ustadz, bila Ustadz ada waktu mohon buatkan tips buat bisa digabung. Ya, insya Allah ya, sementara ini belum ya, ada waktu, cuman kita karena masih kondisi pandemi jadi belum bisa bikin video bersama tim ya. Biasanya kan yang ngatur kameranya itu tim gitu ya. Ya. Nah, saya seperti itu Ustadz, dengernya lebih ngeden, belum bisa gabung. Ya dikit-dikit lah ya.
Saya juga belajar untuk menyeimbangkan ini cukup lama ya, karena dulu juga awal-awal belajar lebih ngeden gitu kan, karena fokus di suara dalam. Tapi setelah dipelajari, kata guru saya, supaya nggak ngeden itu harus seimbang. Sininya juga santai, sininya juga santai, sampai seimbang. Dan itu memang dengan perasaan gitulah, nanti dirasakan enaknya gimana, itu lama-lama ketemu nanti. Ya butuh proses cukup lama. Baik, kita lanjut ya. Pak Husain dari Gunung Kidul, episode 6 kita simak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. Ya Pak Husain, Gunung Kidul ini sudah sangat mengalir ya. Jadi kayak tanpa beban kalau saya lihat. Kalau saya amati itu santai banget, enjoy tanpa beban gitu ya. Ya, dan ini sudah sesuai banget dengan materinya, yaitu episode 6 menggabungkan Jiharkah asli dengan Jiharkah Jawa. Ya, gitu ya. Untuk bacaannya paling di tok sukun itu warobatona, bukan warobate, bukan ke te tapi to, tebal ya, qalqalahnya tebal. Ya, terima kasih Pak Husain Gunung Kidul. Langsung lanjut ke episode 7 pekan depan. Ini Mbak Khaibin, alhamdulillah, syukron Ustadz. Ya, kalau teknik murotal itu biasanya lebih ke suara lepas, bukan suara dalam ya. Tapi kalau saya tetap seneng suara dalam ya. Meskipun mungkin orang yang dengar kok kayak yang ngeden, karena berotot. Kayak Syekh Syari Rosyid itu mungkin saya lihat salah satu qori yang menggabungkan suara luar dengan suara dalam. Biasanya qori murotal itu enggak. Qori murotal itu biasanya lebih ke suara luar ya. Lebih ke enggak berotot. Makanya saya paling seneng ya Syekh Syari, karena apa? Suaranya itu gabungan suara dalam dengan suara luar, sehingga laki banget gitu suaranya tuh, enggak terus feminim gitu kan. Yang lain rata-rata ya kebanyakan feminim kan. Coba kita dengarkan misalnya Syekh Abdurrahman Al-Ausi ya. Sa'ala sa'ilun bi'adzabin waqi' lil kafirina laysa lahu dafi'. Sudah suaranya kecil, kemudian pakai suara luar. Banyak yang gitu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, alhamdulillahi rabbil alamin. Saya terus terang kurang suka dengan yang full suara luar. Ya, gitu. Tapi kalau pakai suara gabungan itu seperti ada ototnya gitu, ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Tetap ada seperti ototnya gitulah. Ya, beda-beda selera orang ya. Ada yang seneng
lembut ya, lembut, nggak pakai tenaga, katanya lebih nusuk ke hati, yaitu ya apa selera masing-masing lah ya. Kita lanjut ke Ibu Ati dari Batam. Episode 4 bab atau episode 4 mengacak ujung nada surat Al-Fatihah dan Al-Kahfi ayat 7, 8, 9. Kita simak ya. Ini materi paling mudah. Andai saja dekat pasti saya terus kajian Ustadz. Ya, sekarang kan yang jauh juga bisa jadi dekat ya menggunakan medsos ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala wa inna laja'iluna ma'alaiha sa'idan jurza. Am hasibta anna ashabal kahfi war-raqimi kanu min ayatina ajaba. Ya, mengacak ujung nada bagus, pitch-nya juga pas segini ya. Dan saya amati ini suara Bu Ati ini semakin tertata gitu ya, semakin jadi gitu, karena mungkin sering latihan. Jadi suara tuh begitu, karakter suara itu semakin kita sering latihan itu suara tuh semakin enak gitu ya. Itu makanya kalau saya bilang ya, suara kita itu, otot-otot suara kita itu seperti otot badan kita. Semakin kita latih ya, semakin jadi. Sama kan, seperti kita ingin membentuk tubuh kita, otot kita dengan cara fitness dan sebagainya, itu kan harus rutin. Apakah sehari fitness besok langsung six pack? Kan enggak ya, butuh waktu. Begitu juga suara, kalau sering dilatih rutin, yang penting tuh rutinnya, bukan lamanya tuh bukan ya, tapi rutin, meskipun dikit-dikit tapi rutin. Nah itu makin terbentuk suaranya itu gitu ya. Makanya saya selalu sampaikan, kalau pengen belajar suara, pengen bagus ya, itu harus sabar dan tekun gitu ya. Jangan pengen sekarang latihan besok langsung jadi qori internasional, nggak mungkin ya. Sabar ya, rata-rata qori yang bagus-bagus itu kan nggak langsung bagus, itu butuh proses yang cukup lama, istiqomah, sabar. Kadang-kadang orang nggak sabar, pengennya instan ya, pengennya instan, sekarang latihan besok langsung bisa, nggak mungkin itu ya, butuh waktu. Bu Ida Farida, Bismillah, Assalamualaikum Ustadz, salam kenal. Mau tanya, kalau mau ikut gabung, saya baru mau belajar, saya ambil atau pilih makom lagu apa ya baiknya? Menurut saya ikuti semua aja Bu ya, karena semua irama itu pada dasarnya sama ya, tingkat kesulitannya terus kemudahannya itu sama saja. Ada yang lebih mudah di irama ros, ada yang lebih mudah di irama bayati. Tiap orang
beda-beda ya. Makanya kalau mau gabung, saran saya beli tiga-tiganya ya. Nanti ikut saja. Emang belajar irama tuh gitu ya. Rata-rata orang belajar irama tuh enggak satu-satu tuh enggak. Jadi langsung banyak supaya bisa membandingkan antara irama yang satu dengan irama yang lain ya. Pokoknya kalau sudah punya flash disknya terus gabung, diikuti saja. Pas bayati ikut bayati, nahawan ikut nahawan. Awal-awal jangan mikir dulu gitu. Walaupun usia sudah banyak, Ustadz seperti saya punya peserta yang umurnya sekarang sudah hampir 80 tahun. Mulai belajar sama saya itu umur sekitar 75 lah mungkin ya. Sekarang mungkin udah 78 lah. Itu peserta saya, rata-rata justru tua-tua ya. Kalau peserta yang offline, peserta yang langsung itu justru jarang yang muda. Kebanyakan sudah sepuh-sepuh. Karena memang yang semangat belajar Quran itu justru yang sepuh-sepuh, yang masih muda itu kadang-kadang malu dan sebagainya, yang nggak tahu. Selama ini peserta saya kebanyakan tua-tua ya, malah kebanyakan tua gitu. Ya mungkin apa ya, segmennya atau apanya gitu saya juga nggak ngerti. Ada kalau kayak Ustadz Muzamil Hasballah itu pesertanya muda-muda gitu, tapi nggak tahu tutorial, nggak tahu apa, nggak ada pembelajarannya ya. Kalau saya lihat kalau saya lihat pembelajarannya ya gitu aja, surat ini dibaca ngikutin bareng, baca ngikutin bareng gitu aja. Jadi nggak ada metode kalau saya lihat ya. Beliau hanya pemain lah gitu. Kalau saya ini pelatih gitu. Ya kalau saya lebih ke pelatih. Nah kalau beliau pemain yang handal gitulah. Pelatih, kalau pelatih kan yang penting peserta bisa gitu saja, ngerti gitu ya. Kalau pemain kan performnya bagus, terkenal di mana-mana, ngimamin di mana-mana gitu kan. Kalau ustadz-ustadz yang lain, kalau saya lebih ke tutorial. Mohon info waktu belajarnya Ustadz. Ya, waktu belajarnya untuk hari Senin subuh itu irama bayati, Rabu irama nahawan, Jumat itu irama jiharkah atau ajam ya, seperti itu ya gitu. Jadi kalau saya pembelajaran murni ya, lebih ke pembelajaran performnya jarang lah. Makanya ya rata-rata pesertanya sepuh-sepuh ya gitu. Tapi alhamdulillah kalau di PLGM ini banyaklah peserta muda ya. Tapi kalau peserta yang kelas yang langsung itu kebanyakan tuh aki-aki sama nini-nini ya gitu. Kalau saya tanya, belajar irama buat apa ibu bapak gitu, ya untuk mengisi waktu saja. Tapi pada bisa gitu alhamdulillah ya. Siap Ustadz, akan siap, semangat insya Allah. Semangat latihan ya, semangat, yang penting semangat aja. Jangan melihat umur lah ya. Qori-qori Mesir itu jarang yang masih muda. Rata-rata sepuh ya, yang hebat-hebat itu. Setelah belajar dari awal sama Ustadz, belajar jadi lebih mudah. Alhamdulillah, ini kata Bu Ati ya, testimoninya alhamdulillah. Insya Allah karena ada rumusnya gitu. Kalau di PLKM ada rumusnya. Enggak sekedar metode beo gitu, saya baca yuk ikutin, saya baca ikutin, tapi enggak ngerti bagaimana cara ikut belajarnya Pak Ustadz. Ini Pak Sapnatapra nggak tahu Bapak Ibu mungkin ya. Itu cara ikut belajarnya di DM saja, ini di IG-nya ya, baik IG PLGM ini sahabat PLGM atau di IG Ustadz Kris, silakan DM saja, tanya gimana cara ikut gabungnya ya, seperti itu. Ya, yang penting tuh semangat aja. Kalau belajar awal nggak usah mikirin saya nanti kok masih nggak ngerti sih, irama tuh masih nggak ngerti. Semua orang gitu kalau awal belajar, saya juga gitu kok ya. Pokoknya ikut aja yang ada di flashdisk, ikutin gitu aja, jangan banyak mikir gitulah, nanti juga bisa sendiri. Saya dulu gitu, guru saya ngajarin gini ikut ya, ngajarin suara gini ikut ya, lama-lama ngerti. Oh irama bayat itu karakternya gini, nahawan karakternya gini. Awal-awal yang nggak langsung ngerti gitu ya, nggak langsung ngerti, bingung dulu, biasalah namanya belajar ya. Ya kita lanjut ya, terima kasih Bu Ati. Episode 5 ya, pekan depan langsung ke episode 5, sudah mantap ini.
Berikutnya Pak Fajari Yogyakarta, episode 8 surat Al-Fatihah dan Al-Kahfi ayat 18. Ini kombinasi irama jiharkah dan soba. Ini sudah mulai kombinasi ya. Jiharkah dengan soba itu pasangan yang pas ya gitu. Kita simak. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوشيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. Ya. Nah, ini ciri khas sobanya sudah kerasa banget ya. Mungkin kalau peserta yang paham itu tadi ada yang na 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 ya. Nah, itu adalah karakter atau ciri khas irama soba dan ini kombinasinya sudah luar biasa. Pak Fajari saya tahu dari awal, dari mulai ikutan bayati sampai sekarang sudah ikutan jiharkah, itu perkembangannya sangat drastis ya, jauh lebih baik. Sekarang semakin lancar, semakin baik. Mungkin kalau sahabat-sahabat ingat dulu awal-awal Pak Fajari ini setoran ya, jauh banget dengan kualitas sekarang ini. Apalagi ini di jiharkah kelihatannya cocok banget ya. Pak Fajari pekan depan langsung lanjut ya episode berikutnya ya, karena ini sudah berhasil untuk kombinasi jiharkah dengan soba. Pemirsa, saya minum dulu ya, agak haus nih. Bismillahirrahmanirrahim. Saya kalau minum paling seneng bawa ini, jadi airnya bisa hangat ya. Jadi kalau bisa minumnya banyak air hangat ya, atau air yang fresh lah gitu ya. Jangan minum es, jangan. Es itu bisa bisa merusak suara. Es atau panas banget itu juga bisa ya, kapital suara nggak enak. Tapi anget aja, anget atau air yang fresh gitu. Makanya ini bukan iklan ya, bukan iklan. Saya sendiri seneng bawa yang gini, soalnya kalau pakai botol biasa nggak bisa nyimpen air hangat gitu. Saya selalu bekal air hangat gitu ya. Apalagi kalau jadwal imam gitu saya bekal sendiri. Takutnya di masjid nggak disediain gitu kan. Namanya bersuara itu kehausan gitu. Ya gitu. Silakan beli sendiri aja. Ya, kalau minuman untuk dikonsumsi yang bagus itu adalah madu murni pemirsa ya. Madu murni, boleh campur air, boleh minum. Kalau saya langsung minum aja. Jadi sehari itu 3 kali lah, pagi, siang, dan sore. Tapi ingat, madunya harus madu murni ya. Cari yang murni lah yang bagus. Itu bisa untuk suara itu enak gitu ya. Kalau saya madu, ya gitu. Tapi ibu-ibu suka nggak mau kalau dimadu. Tapi kalau dikasih madu mau. Ya, kita lanjut nih ke Ibu Nita.
Ibu Nita. Assalamualaikum Ustaz Kris. Ibu Nita dari kota Prabu Mulih. Episode 4 mengacak ujung nada surat Al-Fatihah dan Al-Kahfi ayat 7-9. Kita simak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu 'amala wa inna laja'iluna ma 'alayha sa'idan juruza. Am hasibta anna ashabal kahfi wal raqimi kanu min ayatina ajaba. Ya, ini Ibu Nita ini saya suka tadi yang awal itu, memang ciri khas Bu Nita ini. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, itu nanti kapan-kapan saya pengen pakai itu, tapi mau saya modifikasi, bagus ini ya, ciri khas ini ya. Kemudian wa inna tadi ya, paling koreksinya itu di bacaan. Wa inna tadi dibaca pendek, harusnya panjang 2 harakat Bu ya. Wa inna laja'iluna ma 'alaiha sa'idan juruza. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kalau nggak salah saya Misyari juga pakai yang gitu ya, tapi entah di surat apa, saya pernah dengar gitu ya. Tapi ini di Bu Nita ini memakai versi itu bagus, itu justru kelihatan banget siarkahnya. Bu Nita terima kasih, mengacak ujung nadanya sudah oke banget. Langsung lanjut ke episode 5 pekan depan ya. Bu Nita dari Prabu Mulih, suaranya lantang, bagus, jernih ya. Kita lanjut ke Pak Ferry Sumatera Utara, menggabungkan nada surat Al-Fatihah. Ini episode 5 ya, dan Al-Kahfi. Kemudian mencoba surat Al-Bayyinah ayat 15. Ya, kita simak ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا
فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. Udah ya. Ya, alhamdulillah Pak Ferry ya. Pak Ferry dari Sumatera Utara sudah bagus ini penggabungan nadanya sudah dapat semua. Naik datar turun digabung dapat, naik dengan datar dapat, datar dengan turun dapat di 3 surat tadi ya. Bahkan di Al-Bayyinahnya juga sudah dapat semua. Masukan dari saya pitch-nya lebih tinggi Pak ya, dinaikkan pitch-nya ini terlalu rendah jadi kurang nendang gitu ya. Gitu. Episode 5 ya barusan ya. Pekan depan episode 6 mudah-mudahan pitch-nya bisa dinaikkan. Kita lanjut ke Bu Ida dari Bangkalan. Episode 8 kombinasi JRK dengan Soba Al-Fatihah dan Al-Kahfi ayat 18. Sudah saya fullkan volumenya suaranya, tapi mohon maaf Ustadz sebetulnya saya kurang pede. Harus pede Bu. Kalau melantunkan ini berirama itu harus pede supaya suara yang keluar juga bagus gitu ya. Jangan ragu, harus yakin ya. Seperti kita pengen suara tinggi itu kuncinya satu sebenarnya, yakin kuat. Kalau nggak yakin mending jangan, cari alternatif lain ya. Gitu, saya sering kayak gitu. Misalnya nih mau jawab harus yakin. Wallahu ala kulli ya. Itu harus pede. Ala kulli syai'in qadir ya, gitu. Jadi harus yakin gitu ya. Kalau nggak yakin jangan, pasti nggak kuat kalau nggak yakin. Ustadz Afwan mau tanya store-nya pakai apa? Voice note atau apa? Ya pakai voice note. Jadi setelah ibu beli flash disk-nya itu ada pilihan. Ada yang khusus JRK saja, ada yang Bayati saja, ada Nahwan saja. Atau bisa combo. Kalau combo biasa itu ada 2 irama kalau nggak salah ya. Ada 2 irama dalam satu flash disk. Silakan pilih, boleh Bayati dengan JRK atau Nahwan dengan Bayati boleh, tapi 2. Nah ada combo 3 in 1 itu langsung 3 dalam satu flash disk. Kalau saya menyarankan kalau mau beli yang combo 3 in 1, jadi beli satu flash disk isinya sudah langsung 3 gitu ya. Itu jadi setelah dapet ibu nanti minta digabungkan ke grup ya, baik grup Bayati ada sendiri, grup Nahwan ada sendiri, grup WhatsApp ya, kemudian grup JRK ada sendiri. Dan nanti ibu mengirimkan voice note atau rekamannya sesuai dengan episode yang ada di flash disk. Jadi didengerin dulu flash disknya ya, dipelajari satu-satu. Setoran misalnya episode 1,
Nanti saya koreksi kan. Kalau memang belum layak saya suruh ngulang sampai layak ya. Kalau sudah layak lanjut gitu ya. Seperti Pak Ferry ini udah layak, sudah bagus, sudah sesuai dengan materi, langsung saya suruh lanjut untuk pekan depan. Gitu ya. Waktu setorannya ya pokoknya Senin, sebelum hari Senin ya, itu harus sudah setoran gitu. Nanti di grupnya diarahkan oleh oleh admin, nanti diarahkan cara-caranya itu ada ya. Gitu. Bisa nanya-nanya di grupnya. Ya, ini Bu Ida katanya belum pede, padahal suaranya bagus, bacaannya bagus. Belum pedenya kenapa coba? Kita simak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tahsabuhum ayqazan wa hum ruqud wa nuqallibuhum zatal yamini wa zatal shimal fakalbuhum basitun zira'aihi bil wasid law tala'ata 'alaihim lawallaita minhum firaran wa lamulita minhum ru'ba. Tuh bacaan sudah mantul, irama sudah mantul ya, mantap betul ya. Kurang pede di mananya. Sudah saya fullkan volume suaranya, bukan volume HP-nya ya, tapi didekatkan. Bukan masalah di volume HP-nya. Tapi ini sudah cukup jelas. Tapi saya pengen nih Bu Ida nih pitch-nya dinaikkan. Jangan segini ya, saya pengen supaya lebih, saya pengen denger yang pitch-nya naik. Naik tuh kalau barusan a'udzubillah, nanti coba a'udzubillah. Nah, segitu pitch-nya ya. Coba Bu Ida ya, saya pengen coba dinaikkan, saya yakin lebih bagus sih kelihatannya. Langsung lanjut ke episode 9 ya Bu Ida dari Bangkalan. Langsung lanjut saja, udah bagus ini, ke episode berikutnya pekan depan. Jazakallah khair informasinya Ustadz, insyaallah semoga bisa gabung, amin ya, amin ya rabbal alamin. Harus gabung Kak, rugi kalau tidak. Pak Kevin ya, ini pas Pak Kevin nih berikutnya. Episode 4 mengacak ujung nada surat Al-Fatihah, Al-Kahfi dan Al-Ikhlas. Pertanyaan sebelumnya, mohon maaf Ustadz, setorannya tidak maksimal karena kehabisan suara akibat latihan nada tinggi. Betul, nada tinggi itu bisa menghabiskan suara, tapi nggak akan selamanya. Ustadz, mohon dijelaskan bagaimana proses penyaluran suara tinggi itu. Apakah jika ingin mendapatkan suara tinggi, kita harus paksa suara kita dan terus latihan agar nanti bisa dapat suara tinggi? Mohon Ustadz pencerahannya, saya ingin sekali bisa tilawah dengan nada tinggi seperti suara Ustadz. Apakah ada trik tertentu selain melatih diafragma perut? Ya, suara tinggi memang harus dipaksa tapi jangan langsung. Ya, dari suara rendah dulu Pak kalau latihan. Ya, dari rendah. Makanya seperti pemanasan gitu ya. Seperti pemanasan. Latihan dilatih. Sambil dinikmatin.
nafas tinggi itu langsung ngotot. Ini keras banget Pak. Jadi ibarat ditonjok itu nggak sakit gitu ya. Itu jadi kalau pas tinggi banget itu sebenarnya otot diafragma tuh langsung kenceng gitu. Tapi seimbang dengan sini. Jangan full di sini nanti jadi gitu ya. Itu jadi ngeden banget. Tapi seimbang. Usahakan seimbang dengan suara leher. Jangan sampai lepas ini. Kalau belum bisa, itu ada beberapa sebab. Di antaranya bisa jadi Pak Kevin diafragmanya belum ketemu, ya. Kalau diafragma sudah ketemu itu nikmat banget sebenarnya, ya. Dan itu diafragma itu kadang-kadang ketemu, kadang enggak kalau awal belajar. Tapi kalau sudah terlatih, kita sudah bisa merasakan letaknya di sini. Dek, itu langsung. Ketika tinggi langsung fokus aja diafragmanya main. Nah, itu banyak orang yang belum bisa menemukan diafragma. Cara menemukannya kita bisa dengan nafas cepat. Ya, mohon maaf, banyak yang melatih, banyak yang mengatakan seperti nafas anjing ya. Gitu. Jadi, kita latihan ya. Nah, itu ada yang kerasa gerak di sini di perut. Nah, itulah diafragma. Itu yang dilatih. Itu cara menemukan diafragma. Atau seperti kita batuk ya. Itu batuk ya. Batuk itu diafragmanya sebenarnya mengencang itu kalau kita amati ya. Makanya orang batuk itu kadang-kadang sampai berkali-kali itu kuat gitu ya. Karena itulah diafragma letaknya di situ. Kalau itu sudah terlatih, itu suara tinggi tinggal dikencengin. Tinggal ngatur kenceng dan tidaknya. Kalau rendah berarti semakin santai. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, itu makin tinggi makin kenceng. Nanti agak merendah dia agak kendor, tapi jangan sampai lepas. Kalau lepas nafas langsung habis. Itu ilmunya seperti itu ya. Sebenarnya ilmu itu jarang disampaikan oleh qori gitu ya, karena itu rahasia para qori gitu. Tapi bagi saya nggak ada rahasia. Ilmu itu nggak ada rahasia. Ya, karena saya belajar dengan qori itu jarang diajarin kayak gitu. Tapi alhamdulillah menemukan guru yang apapun diajarkan ya. Alhamdulillah rahasianya itu dibuka gitu. Jadi ceritanya dulu saya belajar dengan seorang guru hanya ngikutin saja ya, tapi saya nggak bisa guru saya kok bisa. Saya tanya ke guru saya, guru Anda di mana tempatnya? Oh, di sana. Saya samperin gurunya. Nah, gurunya itu ya jadi mbah guru lah ya. Nah, itu membuka semua. Dan beliau pesan pokoknya ilmu seperti ini nggak usah dirahasiakan, sampaikan saja ya, karena kalau ilmu itu manfaat, insya Allah banyak yang senang membaca Al-Quran. Nah, itu Al-Quran, syiar Al-Quran akan semakin bagus gitu ya, gitu. Dan trik-trik seperti ini biasanya jarang disampaikan. Bisa jadi qori'nya itu memang bisa dengan alami, sudah dikasih oleh Allah langsung bisa, jadi dia nggak bisa menyampaikan. Kalau saya belajar dari nol, makanya saya bisa mengajarkan. Kebanyakan gitu, ada yang merahasiakan ya, ada yang merahasiakan pasti ya, pasti ada yang merahasiakan. Janganlah, karena ini adalah trik-trik kunci-kunci atau senjatanya para qori gitu ya. Ada yang memang dia dari lahir tuh sudah dikasih suara diafragma yang bagus, otomatis gitu sudah bagus, jadi dia bingung menyampaikan apa, gak ngerti. Kalau saya dulu suara luar, terus latihan suara dalam, latihan dari nol banget. Makanya saya tahu prosesnya. Ketika ngajarin ya insya Allah saya sampaikan berdasarkan pengalaman yang saya alami selama belajar. Dan benar Ustadz, kalau ditanya pasti jawabnya cuma banyak latihan. Iya, banyak latihan juga harus ngasih triknya ya.
gitu, nggak asal banyak latihan. Saya juga sering bilang banyak latihan, tapi latihannya seperti apa ya, saya sampaikan di YouTube. Ada trik pernafasan, ada latihan diafragma ya. Dan justru yang sering ngajarin kayak gitu tuh justru orang-orang yang ngajarin nyanyi. Biasanya coach nyanyi itu ya, orang-orang yang ngajarin suara diafragma, suara kepala, itu justru malah orang-orang yang di dunia tarik suara dinyanyi gitu. Yang ngaji itu jarang, hanya perform saja. Kan orang pengen bisa sebenarnya gitu kan. Orang tuh pengen bisa tapi nggak tahu caranya gitu. Makanya insya Allah di PLKM ini saya fokus. Saya sampaikan dari mulai trik suara, dan memang mirip-mirip dengan trik suara nyanyi, tapi hasilnya itu beda. Beda dengan nyanyi itu hasilnya beda. Kalau nyanyi itu lebih mudah ya gitu. Saya kalau suruh nyanyi itu gampang, apalagi nyanyi dangdut gitu ya. Itu gampang itu ya gitu. Gampang. Ya gitu. Lebih gampang. Kalau ngaji itu lebih sulit. Makanya orang yang ngajinya bagus suruh nyanyi itu pasti bagus. Orang yang nyanyinya bagus suruh ngaji belum tentu bagus. Ya, kita simak Pak Ervin. Kok Pak Ervin ya Allah? Kenapa jadi Pak Ervin? Pak Kevin ya. Saya ingat ada jamaah saya namanya Pak Ervin. Ini Pak Kevin mirip-mirip. Kita simak ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu 'amala wa inna laja'iluna ma 'alayha sa'idan jurza. Am hasibta anna ashabal kahfi war-raqimi kanu min ayatina ajaba. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, Pak Kevin sudah bagus ya. Ini mengacak apa tadi mengacak ujung nada ya. Ini sudah pas. Menurut saya nggak kelihatan serak ya, nggak kedengaran serak, biasa aja, bagus kok ya. Dan Pak Kevin ini termasuk yang tipe suaranya itu lembut ya, kenceng tapi lembut. Jadi apa kalau kata orang Sunda mah halimpu ya, enak gitu ya. Jadi terus potensi itu harus diasah. Kita punya potensi nggak diasah juga percuma ya. Tapi diasah, punya potensi diasah itu lebih bagus. Potensi dikit diasah bisa lebih tinggi, apalagi sudah punya potensi yang bagus ya, diasah lagi, dilatih terus diafragmanya sampai ketemu ya. Nah,
itulah kunci kenapa Ustadz Muammar itu panjang nafasnya, karena diafragmanya sudah sangat kuat gitu, ya. Gitu. Sampai sepuh juga, beliau ini udah sepuh tapi suaranya masih bagus aja gitu ya. Kalau kita dengar langsung itu ya, subhanallah ya, masih kuat banget gitu. Padahal qori-qori yang lain sudah beda gitu. Ketika sudah sepuh itu sudah banyak berubah. Tapi Ustadz Muammar ZA ya perubahannya dikit lah, masih tetap mantep gitu. Karena sudah jadi gitu trik suaranya. Kita lanjut ke Ibu Mimin dari Bandung. Ini Pak Kevin nanti pekan depan langsung aja ke episode berapa berikutnya ya, episode 5 ya. Kita ke Ibu Mimin Bandung episode 7 nada setengah dan tinggi pengulangan Jumat lalu. Iya, kemarin belum dapat nada setengahnya. Mudah-mudahan sekarang udah dapat ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh i'tazaltumuhum wa ma ya'buduna illallah fa'u ilal kahfi yansur lakum rabbukum mir rahmatihi wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqa. Wa tara syamsa idza tala'at tazawaru an kahfihim zatal yamini wa idza gharabat taqriduhum data shimal. Wa idza gharabat taqriduhum zata shimali wa hum fi fajwatin min zalika min ayatillah. Man yahdillahu fahuwal muhtad wa man yudlil falan tajida lahu waliyan mursida. Ya, Bu Mimin nada setengahnya itu di surat Al-Fatihah belum dapat. Alhamdulillahi rabbil alamin, harusnya gitu, tapi tadi naik ya. Nah di surat Al-Kahfinya itu sudah bagus, sudah dapat nada setengahnya gitu ya. Jadi menurut saya nggak usah diulang ya pekan depan, karena ini sudah dapat sampai 2 kali tadi nada setengahnya di surat Al-Kahfi. Jadi langsung saja pekan depan lanjut ke bab 8 ya gitu. Sudah bagus Bu ya. Tetap semangat, silakan dilanjut. Ini katanya banyak kegiatan ya, lagi banyak kegiatan. Jadi nggak maksimal ya, nggak apa-apa. Ya yang penting sudah dapat sesuai materi. Ya, bersyukur ya Bu Mimin ini semangatnya luar biasa. Ya, orang lain banyak nganggur, ini banyak kegiatan ya gitu. Alhamdulillah. Ya, terima kasih Bu Mimin dari Bandung ya. Ditunggu setoran berikutnya pekan depan. Ya, sering saya sampaikan Bu Mimin ini peserta saya
Yang offline dulu sebelum pandemi ya. Setelah pandemi libur. Jadi dulu pengajiannya di rumah Bu Mimin dulu. Ada kelompoknya, kelompok pengajian. Jadi dulu PLKM ada kelas online ya, karena di Bandung kan. Kalau di Bandung itu bisa mengadakan dulu ya, yaitu misalnya ada orang yang siap nih rumahnya dipakai untuk ngaji ya. Kemudian nanti peserta dikumpulkan, ada berapa peserta, memang dibatas ya, maksimal itu 20. Kemudian disesuaikan harinya hari apa baru saya datang ke rumahnya gitu. Karena PLGM belum punya tempat ngaji gitu ya. Jadi masih di dunia maya gitu ya. Jadi mohon doanya buat pemirsa, peserta semuanya, mudah-mudahan kedepannya PLGM itu punya gedung sendiri ya untuk ngaji langgam gitu, ngaji irama gitu. Saya pengen banget ya PLGM itu punya tempat gitu ya, syukur-syukur di berbagai daerah ya, jangan hanya di Bandung gitu. Tapi ini di Bandung aja kita belum punya tempat, belum punya basement ya gitu. Jadi kita ngumpulnya tuh ya kadang di rumah saya, kadang di rumah Kang Fajar ya sebagai foundernya gitu ya gitu. Mudah-mudahanlah kedepannya PLGM punya kantor sendiri, punya tempat ngaji sendiri yang nyaman gitu ya, biar orang-orang yang mau ngaji secara offline nanti kalau sudah beres pandemi ya bisa langsung belajar secara langsung di gedung PLGM. Mohon doanya semuanya ya, mudah-mudahan terwujudlah ini cita-cita kita, cita-cita kami dari PLGM, supaya syiar Quran itu semakin luas ya. Terima kasih Bu Mimin. Langsung ke episode lanjut ya, ke episode 8 pekan depan, ditunggu. Kita lanjut ke Pak Fikri, ini peserta kita yang dari luar negeri, yaitu dari Malaysia. Episode 7 nada setengah dan nada tinggi. Suratnya Al-Fatihah dan Al-Kahfi ayat 16 sampai 17. Ditambah surat Al-Fil ya, kita simak. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أعوذ بالله
ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. Ya, sudah bagus banget nih Pak Fikri dari Malaysia. Nada setengahnya sudah dapat, nada tingginya sudah dapat, baik di surat Al-Fatihah, Al-Kahfi, kemudian Al-Filnya juga sudah bagus ya Pak ya. Langsung saja pekan depan lanjut Pak ke episode 8 ya. Ditunggu setoran berikutnya pekan depan. Afwan Ustadz mau tanya, kalau sudah beli flash disknya, apakah kami sekeluarga bisa store, misal sekeluarga ada 5 anggota keluarga, ibu, bapak, dan anak-anak. Ya, sementara ini peraturan di PLGM, 1 flash disk untuk 1 orang Bu ya. Gitu. Ya gitu, karena memang konsultasinya gratis ya. Konsultasinya gratis, jadi hanya beli flash disknya saja. Jadi sementara ini kita peraturannya 1 flash disk untuk 1 orang. Kenapa ya, nanti kalau kayak gitu, nanti kalau yang guru misalnya punya murid 100 gitu, nanti muridnya bisa bisa ikutan semua misalnya ya, agak repot nantinya. Ya itu ya, peraturan dari kami dari PLGM memang untuk 1 flash disk 1 orang gitu. Ya gitu, itu Bu ya yang bisa saya sampaikan. Kita lanjut ke Neng Anissa nih. Neng Anissa kita semua sudah kenal ya, di Bayatinya sangat terkenal ya di PLGM, karena Neng Anissa ini anak umur 9 tahun, suaranya tuh mirip dengan Syekh Muhammad Toha Junaid. Jadi pas di Bayati itu saya pertama dengar tuh, wah ini Syekh Muhammad Toha Junaid ini. Dan ini di Ciarkah ya, atau Ajam. Kita simak episode 5 menggabungkan nada, kita simak. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق
Ya, terima kasih Neng Anissa. Memang Neng Anissa ini paling cocok itu di irama bayati, tapi ketika jiharkah juga bagus ya. Cuman ya tidak tidak sepas ketika bayati gitu ya. Dan itu memang kadang-kadang orang itu seperti itu ya. Ya bagus, bukan berarti nggak bagus. Tapi ada irama-irama tertentu dia sangat pas kalau bawain irama itu. Termasuk saya, itu yang menilai orang lain memang. Kalau sendiri sih ya pokoknya gimana senengnya gitu. Ya seperti saya, banyak yang bilang katanya kalau sudah pakai irama ros itu enak katanya. Kata orang-orang, kata jamaah ya. Tapi saya sendiri senengnya sih irama Nahawan sama Bayati gitu. Paling seneng itu, tapi nggak tahu. Mungkin orang dengarnya, Ustadz kalau pas pakai irama ros itu ya enak banget katanya, cocok banget katanya. Ya wallahu alam kayak gitu mah penilaian orang. Nah kayak penilaian saya Neng Anissa ini cocok di Bayati ya, meskipun jiarkah pun ya bagus ya, karena memang potensinya luar biasa ya. Dan ini sudah sesuai episode 5 ya, atau bab 5 itu materinya menggabungkan nada. Tadi sudah bisa naik dengan datar, bisa datar dengan turun, bisa naik datar turun digabung juga sudah bisa ya. Hanya tadi di ayat berapa ya, kayaknya ada yang surat Al-Kahfi ya ayat 10 pas ayul hisbah ini itu jangan ditahan kalau nggak salah ya. Tadi Al-Kahfi ayat 10 sampai 13 sampai 13. Nah, ayul hisbain itu hanya tasdid. Summa ba'atsnahum lina'lama ayyul. Jadi jangan ayyul, jangan ditahan ya. Karena itu yaknya itu tasdid, bukan idgham bihunah di ayat 12-nya Neng ya. Ya itu saja, terima kasih Neng Anissa. Langsung lanjut ke episode 6 ya, pekan depan ditunggu. Kita lanjut ke Bu Fili dari Bandung episode 6. Ini penggabungan jiharkah asli dengan jiharkah jawab. Qurannya surat Al-Fatihah dan surat Al-Kahfi. Kita simak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Warabatna ala qulubihim idh qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ardi lan nad'uwa min dunihi ilahan laqad qulna idan syatata. Haula'i qaumuna ittakhadhu min dunihi alihah laula ya'tuna 'alaihim bisultanin bayyin. Faman adlamu mimman iftara 'ala
Bu Fili paling cocok di irama Jiharkah ya, di antara Bayati, Jiharkah dan apa namanya Nahawan ya. Ini cocok banget sebenarnya Bu Fili ini melantunkan Jiharkah. Hanya pitchnya terlalu rendah Bu, itu ngambil nadanya kerendahan, jadi kedengarannya leles ya. Jadi coba pitchnya dinaikkan. Yang tadinya a'udzu, coba a'udzu billahi minasyaitonir rajim gitu. Kalau materinya sudah sesuai, tadi Jiharkah asli dan jawab sudah bisa menggabungkan, sudah bagus. Hanya di bacaan nat takhadhu itu naknya masih terdengar panjang tadi, ketemu tasdid ya. Kemudian yang satu lagi ada yang kepanjangan apa kurang panjang, saya lupa lagi tadi. Karena saya nggak menyimak ya, hanya menyimak berdasarkan hafalan saja, jadi lupa letak-letaknya. Tapi secara keseluruhan bagus. Bu Fili langsung pekan depan mah lanjut ya ke episode 87 berarti ya. Barusan episode 6 itu penggabungan Jiharkah asli dan Jiharkah jawab. Ya, Bu Fili peserta kita terakhir hari ini. Para pemirsa ingat ya, ada perubahan jadwal ini untuk hari Jumat. Ya, sementara ini karena saya kembali sudah mulai kegiatan, PPKM-nya sudah mulai agak longgar ya. Sehingga ada kegiatan yang mulai kembali. Kalau kemarin libur ya setiap Jumat. Nah, sekarang untuk Jumat kedua dan Jumat keempat itu mulainya jam 7. Sementara Jumat ke-1 dengan ke-3 itu mulainya pada subuh seperti biasa. Ya, itu saja pemirsa. Terima kasih yang sudah bergabung. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Sampai berjumpa di hari Senin ya. Kalau hari Senin sama Rabu tetap pada subuh. Yang penting pokoknya setorannya itu sebelumnya ya, sebelum hari H-nya gitu. Adapun kalau ingin ikutan menyaksikan secara live ya, jamnya tadi sudah saya sampaikan. Kalau yang nggak sempat bisa nanti tonton di IGTV, di channel ini, di IG Sahabat PLKM Official. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Mudah-mudahan kita semua sehat walafiat, panjang umur dan bahagia. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.